Selamat pagi. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita melakukan kegiatan kita, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Adakah yang tidak hadir? Sepertinya tidak ada. Berikutnya, Ibu akan menyampaikan topik materi kita pada hari ini, yaitu tentang masalah pokok ekonomi klasik dan modern. Dan berikutnya, Ibu akan memaparkan sebuah video yang berisi tentang materi pokok bahasan kita pada hari ini. Semoga kalian dapat menyimak, memahami, dan mendengarkannya dengan baik. Selamat menyaksikan. Halo adik-adik, kembali lagi bersama kakak Yubensius Langgang. Kesempatan ini kita akan membahas materi ekonomi, khususnya yang akan kita bahas tentang masalah pokok ekonomi klasik dan masalah pokok ekonomi modern. Dan yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah masalah pokok ekonomi klasik. Ekonomi klasik lahir dari pemikiran-pemikiran para tokoh ekonomi klasik seperti di sini Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill. Nah, masalah pokok ekonomi klasik ini sendiri dilihat dari sudut pandang yang sangat sederhana. Nah, pada permasalahan pokok ekonomi klasik ada 3 masalah pokok di sini. Yang pertama adalah produksi. Yang kita bahas pertama di sini adalah produksi. Pada masalah produksi di sini tentu saja berkaitan dengan jenis barang apa yang akan diproduksi, berkaitan dengan barang yang akan diproduksi. Contohnya saya misalnya di sini akan membuka usaha produksi minuman, ya. Saya akan membuat minuman. Nah, pabrik minuman atau apa jenis itu ya. Saya akan membuat minuman. Nah, di sini pertanyaan yang akan muncul, bahan-bahan seperti apa? Bahan-bahannya dari apa aja untuk membuat minuman tersebut? Terus, bagaimana cara membuat minuman tersebut? Nah, itu berkaitan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan produksi, masalah produksi. Setelah saya bisa membuat minuman tersebut, tentu saja ada lagi masalah yang muncul, yaitu masalah distribusi. Ya, masalah di sini adalah masalah menyalurkan barang dari produsen kepada pihak konsumen. Nah, saya sudah bisa membuat misalnya minuman tersebut, tetapi ada pertanyaan lagi. Bagaimana saya menyalurkan barang tersebut atau mendistribusikan barang tersebut kepada pihak konsumen atau ke masyarakat? Nah, apakah misalnya saya di sini akan membuka toko, ya, atau membuka stand, atau bisa menjual keliling atau jualan online? Nah, seperti itu ya. Itu berkaitan dengan distribusi untuk menyalurkan barang tersebut kepada konsumen atau masyarakat. Nah, setelah saya bisa mendistribusikan barang tersebut kepada masyarakat atau kepada konsumen, ada masalah lagi yang muncul, yaitu masalah tentang konsumsi. Nah, pada masalah konsumsi ini, pertanyaan yang muncul, apakah benar-benar barang yang saya buat ini bisa digunakan atau dinikmati oleh masyarakat? Nah, apakah barang yang saya buat itu akan diminati oleh masyarakat atau akan laku di pasaran? Nah, seperti itu. Itu berkaitan dengan masalah-masalah konsumsi. Nah, seperti itu. Itu 3 permasalahan pokok yang ada pada ekonomi klasik ya. Selanjutnya kita akan membahas masalah pokok ekonomi modern. Oke, yang selanjutnya yang kita bahas di sini adalah permasalahan pokok ekonomi modern ya. Nah, coba kita lihat di sini. Yang pertama dalam permasalahan pokok ekonomi modern, di sini ada pertanyaan. Nah, pertanyaan apa di sini? Tentu saja menanyakan tentang apa? Apa jenis barang yang diproduksi? Nah, jenis barang apa sih yang mau diproduksi misalnya ya? Nah, tentukan jenis barang di sini. Apakah kita ingin produksi misalnya
terbatas. Oleh karena itu kita harus menentukan jenis barang apa saja yang akan kita produksi. Setelah kita menentukan jenis barang yang akan diproduksi, kita harus menentukan berapa jumlah yang akan diproduksi. Nah, itu menentukan kuantitas barang yang ingin kita produksi. Jumlahnya berapa sih yang akan kita produksi? Keputusan mengenai barang yang akan diproduksi dan jumlah barang yang akan diproduksi harus memang dipertimbangkan dengan cermat oleh pemilik usaha tersebut. Setelah kita menentukan jenis barang dan jumlah barang yang akan diproduksi, ada masalah lain lagi ya. Ada masalah kedua dari permasalahan pokok ekonomi modern adalah bagaimana memproduksinya. Ini berkaitan dengan cara-cara produksi. Nah, berkaitan dengan metode produksi yang digunakan untuk memproduksi suatu barang tersebut. Apakah kita menggunakan produksinya secara membuat suatu barang itu secara manual atau menggunakan mesin yang canggih sekalipun. Nah, ini berkaitan dengan cara memproduksi suatu barang tersebut. Yang ketiga ini adalah tentang purpose. Di sini menanyakan untuk siapa? Ya, untuk siapa barang tersebut diproduksi? Apakah diproduksi untuk misalnya mereka yang memiliki penghasilan yang besar, atau untuk kalangan masyarakat tertentu, atau untuk usia tertentu, misalnya untuk usia tertentu, atau untuk misalnya untuk perempuan saja barang tersebut diproduksi. Nah, itu menentukan untuk siapa sebenarnya barang yang akan kita produksi. Barang tersebut diproduksi. Arah barang tersebut untuk siapa sih sebenarnya? Nah, saya akan kasih contohnya begini ya. Saya buat contohnya seperti ini. Apa sih barang yang ingin saya produksi? Contoh misalnya dalam pandemi seperti ini, apa sih yang ingin saya produksi misalnya? Nah, apakah hand sanitizer atau misalnya masker? Nah, di sini saya ingin memproduksi masker aja. Setelah saya menentukan masker yang diproduksi, dan saya juga akan memikirkan masker apa sih yang akan diproduksi? Apakah masker kain atau masker medis? Saya akan menentukan masker, di sini masker kain yang akan diproduksi. Setelah menentukan masker kain yang diproduksi, berapa sih jumlah yang akan saya produksi? Tahap pertama produksi sekitar 2 juta masker gitu. Nah, 2 juta masker. Nah, selanjutnya dari pertanyaan tahu bagaimana produksinya berkaitan dengan teknik-teknik untuk produksi atau metode-metode untuk memproduksi masker tersebut. Nah, apakah maskernya dijahit tangan secara manual atau menggunakan mesin? Nah, di sini karena saya akan memproduksi dengan jumlah yang banyak dan modal yang saya sediakan cukup untuk memproduksi banyak dan cukup untuk membeli mesin, maka saya akan memproduksi menggunakan mesin karena lebih cepat dan lebih efisien ya. Setelah saya menentukan metode produksinya, selanjutnya adalah untuk siapa diproduksi masker tersebut ya. Nah, masker kain tentu saja untuk misalnya masyarakat luas begitu ya. Nah, begitu saja penjelasan dari permasalahan pokok ekonomi modern ya. Oke, baik. Dari video yang telah Ibu tayangkan atau Ibu paparkan tadi, adakah yang ingin bertanya? Oke, sepertinya Desi yang bertanya. Baik, dari pertanyaan Desi tadi, murid sekalian, ada yang dapat menjawab pertanyaan dari Desi? Baik, jika tidak ada, Ibu akan mencoba menjawab pertanyaan dari Desi, yaitu perbedaan dari ekonomi klasik dan ekonomi modern. Perbedaan ekonomi klasik dan ekonomi modern adalah ekonomi klasik yaitu bertujuan untuk mencapai kemakmuran, dan sedangkan ekonomi modern yaitu bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang lebih kompleks seperti keterbatasan sumber daya. Baik, berikutnya Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Di situ kalian akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, dan berikutnya kita akan bermain games. Yang gamesnya dimana yaitu kita membentuk sebuah lingkaran, dan di tengah-tengah lingkaran tersebut ada sebuah botol. Dan cara main games tersebut,
botol tersebut diputar dan siapa yang tertunjuk dia akan diberikan pertanyaan. Baik, kita telah selesai bermain game nih. Ibu akan memberikan soal kepada kalian dan kalian harus menjawabnya dengan baik dan benar. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan pengertian masalah pokok ekonomi klasik dan modern. Kedua, sebutkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masalah pokok ekonomi klasik dan modern. Ketiga, analisislah perbedaan masalah pokok ekonomi klasik dan modern. Baik, itu aja pertanyaan dari Ibu. Baik, setelah itu siapa yang dapat menyimpulkan pembahasan materi kita pada hari ini? Oke, baik Marta, coba simpulkan pembahasan materi kita pada hari ini. Nah, tadi kita sudah mendengarkan kesimpulan dari teman kita yaitu Marta. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang tidak berkenan mohon dimaafkan dan semoga materi kita pada hari ini dapat kalian pahami dan dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih.